Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Bagi kalian yang ingin memaksimalkan penggunaan music serta bass yang paling padu amat, kalian boleh mendapatkan Skull Candy Crusher Evo ini guys. Dengan harga 3 juta rupiah, Skull Candy Crusher Evo, serta boleh mengubah tune bassnya mengikut kesukaan kalian. Dan kalian boleh merasakan bass yang paling mantap pada headphone ini guys. Jangan lupa mendapatkan headphone ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik Is dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah ya, kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa saja yang terupdate ya. Yes. Pasti bakal kita sikat. Oh. Waduh. Nah, ini guys, daripada channelnya Gen 62, jangan lupa untuk follow Gen 62. Ya, bersiaplah bilangnya, bahasa Indonesia segera menjadi bahasa dunia, bahasa kita untuk dunia. Wah. Wow. Pasti ada bukti di sini ya kan, di channel ini guys. Jadi apa aja kalian harus nonton video ini sehingga habis, biar nggak salah anggap ya, harus bijak menanggapi ya guys ya. Betul. Jadi nggak perlu basa-basi, kita bakal melihat dalam 3, 2, 1 and go. Jangan lupa untuk follow Gen 62. Gen 62. Bahasa Indonesia cukup mudah diucap. Hampir setiap huruf hanya mempunyai satu suara. Jika Anda melihat sebuah kata, walau katanya kadang-kadang panjang, selama pelan-pelan dibaca, kemungkinan besar Anda akan tahu bagaimana mengucapkannya. Osman, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, tepatnya pada 18 Agustus 1945. Ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Adapun saat ini banyak ahli bahasa berpendapat bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi bahasa internasional. Bahasa yang digunakan di forum-forum internasional, bahkan James T. Collins pada tahun 2005 telah menunjukkan betapa potensialnya bahasa Indonesia Melayu menjadi bahasa internasional. Mantap guys. Ini semua boleh-boleh ini guys, bisa berbahasa Indonesia nih pasti. Bahasa Indonesia go internasional. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pernah mengatakan target Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud adalah menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di Asia Tenggara. Kemendikbud juga memang pernah menargetkan pada 2045 bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa resmi PBB. Tak hanya itu, bahasa Indonesia bahkan telah ditetapkan sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam dan menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Hal ini menunjukkan bahasa Indonesia tidak hanya populer di Indonesia, melainkan juga populer di luar negeri. Saat ini ada 52 negara asing yang membuka program studi bahasa Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Inggris, Amerika Serikat, Australia, Maroko, Vietnam, Kanada, Jepang, Ukraina, Korea Selatan, Hawaii hingga Suriname. Di Korea Selatan, program studi bahasa Indonesia memiliki banyak peminat. Karena peminatnya yang banyak, pihak universitas kemudian sampai menetapkan kuota penerimaan mahasiswa yang bisa masuk ke Prodi Bahasa Indonesia. Pendaftar untuk masuk ke Prodi Bahasa Indonesia pun selalu melebihi kuota yang ditentukan oleh pihak universitas. Ada pula di Jepang sebanyak 75 dari 800 perguruan tinggi menyediakan program studi untuk mempelajari bahasa Indonesia. Tak hanya perguruan tinggi, beberapa sekolah di Jepang juga mengajarkan bahasa Indonesia pada siswanya. Negara lain yang juga mengajarkan bahasa Indonesia di tingkat sekolah adalah Australia. Bahkan beberapa sekolah dasar di Australia menetapkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib. Ya benar. Di Australia ada yang wajib ya. Orang asing belajar bahasa Indonesia.
Antusiasme warga mancanegara untuk mempelajari bahasa Indonesia semakin jelas terlihat dari program Bahasa Indonesia bagi Wow. penutur asing. Hingga akhir Korea, tahun 2020 tercatat ada Jepang, 355 lembaga penyelenggara program BIPA di 41 negara Nah, dengan beratus total sudah. 72.746 pembelajar. Dari jumlah tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud telah memfasilitasi 146 lembaga di 29 negara. Ada banyak tenaga pengajar bahasa Indonesia dikirim ke negara-negara tersebut. Selain untuk membantu penutur asing mempelajari bahasa Indonesia, program BIPA dan kegiatan memfasilitasi lembaga-lembaga di negara lain juga menjadi bukti nyata bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Luar Negeri berkomitmen untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dan sebagai instrumen soft power diplomasi. Mantap kali guys ya. Bukan maksudku mantap kali itu yang wanita itu guys. Mantap ya, mantap. Maksud aku, Keuntungan mantap jika kali itu menjadi bahasanya bahasa dari internasional. ya. Bahasa Ya, Jadi timingnya aku ngajarin mereka kena ya. Iya, kalimat aku terus kalian kaget ya. terciduk oleh kami. Unc gitu. Gaul banget. Emang apa artinya? Apabila bahasa Indonesia berhasil menjadi bahasa internasional, hal ini tentu akan sangat menguntungkan negara Indonesia dan masyarakatnya. Hal ini dapat mempermudah Indonesia untuk melakukan diplomasi kebudayaan sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan asing dan investor asing. Dan tentunya masih banyak keuntungan lain yang dapat diperoleh Indonesia. Selain itu juga untuk mencerminkan citra positif Indonesia di dunia internasional. Maka dari itu, Indonesia harus bisa memanfaatkan potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dengan baik. Untuk itu, masyarakat Indonesia sebagai penutur asli dan pemilik bahasa Indonesia sudah seharusnya lebih bersikap positif terhadap bahasa Indonesia guna memperlihatkan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia. Ketertarikan warga mancanegara terhadap bahasa Indonesia justru tidak diimbangi sikap positif masyarakat Indonesia terhadap bahasa nasionalnya. Oh, bentar. Masyarakat Siap pakai kaos nih ya? Iya, Kaos SMA. SD, SMA, SD. Mantap guys. Ini baru apa dikatakan dapat menjiwai. Ya. Benar. Wow. kita memang menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pembelajaran di sekolah, kampus, ataupun sebagai pengantar di forum resmi atau di kantor. Akan tetapi, terkadang kita tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan benar dengan dalih malu atau takut dianggap terlalu kaku. Kita lebih memilih menggunakan istilah-istilah alay ataupun menggunakan istilah dalam bahasa Inggris. Padahal kata-kata tersebut ada dalam bahasa Indonesia. Yang lebih mengkhawatirkan yakni sebagian di antara anak-anak Indonesia masa kini tidak menguasai bahasa Indonesia. Mereka mulai beralih jadi penutur yang lebih fasih berbahasa asing atau khususnya bahasa Inggris daripada berbahasa Indonesia. Memanglah bukan sesuatu yang salah untuk mempelajari bahasa asing. Namun sebagai warga negara Indonesia yang lahir dan dibesarkan di Indonesia, sudahlah menjadi kewajiban kita untuk mengutamakan bahasa Indonesia. Bukan hanya digunakan di sekolah, bahasa Indonesia juga sebaiknya digunakan dalam kegiatan sehari-hari lainnya. Pakar bahasa Indonesia Yus Badudu mengatakan, agar dapat berbahasa Indonesia yang benar, kita harus memperdalam pengetahuan kita tentang bahasa Indonesia dengan banyak membaca buku-buku yang baik, isi dan bahasanya, serta harus banyak mendengar tuturan orang yang bahasanya teratur, tanpa usaha ke arah itu. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan cerminan sikap positif yang menimbulkan rasa kebanggaan terhadap bahasanya. Sikap positif ini dapat mendukung pengembangan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia. Perlu kita ingat, masa depan bahasa Indonesia dan bangsa Indonesia bukan hanya ditentukan oleh politisi dan pekerja di badan bahasa, tetapi juga kemantapan dan kepercayaan diri penutur bahasanya. Oleh karena itu, seluruh masyarakat Indonesia harus memiliki kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Mari kita bantu mewujud nyatakan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional dengan memperhatikan arah dan perkembangan bahasa Indonesia yang sudah jelas dan tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional. Ya, benar. Wow, sangat penjelasan yang sangat jelas berkenaan dengan bahasa Indonesia itu. Dan kita tahu memang sekarang nih bahasa Indonesia menjadi bahasa yang utama
Iya, Utama itu benar. maksudnya banyak negara sekarang ini sudah mengadaptasikan penggunaan bahasa Indonesia itu. Ya, malah di setiap sekolah di Australia itu mewajibkan ya guys ya untuk mengambil ujian ya ataupun Betul, betul, betul. mata pelajaran yang wajib ya untuk pelajar-pelajarnya ya semua. Betul, 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 betul. Ya. Sebab kita Oh. tahu kita selalu terbiasa dengan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa Ya. pengantar. Tetapi bila kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar itu kelihatan lebih seru. Sebab sebelum ni pernah kita podcast dengan bule-bule daripada Rusia, daripada mana lagi itu? Banyaklah daripada beberapa negara juga yang menggunakan bahasa Indonesia serta kita juga menggunakan bahasa Indonesia. Wah, Ya, itu memang benar. mantap. Di sana guys, mantap guys. Karena itu aku itu pengen belajar bahasa, bukan saya bahasa Indonesia sebenarnya, tetapi banyak bahasa lain juga ya. Yes, Tetapi kuasai aku nggak bahasa akan asing. pernah melupakan bahasaku sendiri ya. Betul. Jujur aku bisa berbahasa sendiri guys. Cuma aku belajar lagi. Kalau kalian pernah lihat ya, ketika pertama kali The Pakcik ini ya guys ya, masih nggak bisa ya berbahasa Indonesia. Logatnya itu jauh kali ya guys ya. Memang nggak bisa berbahasa Indonesia, tetapi setiap harinya kita itu learning proses ya, kita belajar dan akhirnya ya hari ini aku bisa berbahasa Indonesia itu sedikit demi sedikit ya. Sampai ada yang kata yang aku itu bukan orang Malaysia, ada yang kata aku itu orang Indonesia guys ya. Nah, tetapi sebenarnya aku belajar bahasa tersebut ya, aku belajar bahasa Indonesia itu biar semua orang bisa lebih paham ya. Lihat hari ini bukan saja orang Indonesia paham, tetapi bule-bule juga paham apa yang aku bicarakan guys. Sebab ya, dulu kita ada pernah fokus bareng ya. Ya, ada teman-teman kita bilang kepada Aril lah, waktu dia baru belajar bahasa Indonesia, orang katakan, lebih baik kamu nggak payah ngomong dalam bahasa Indonesia. Waktu itulah, tapi sekarang lihat ini guys, hasilnya. Tetapi guys, apabila aku practice ke make perfect. Jakarta dan bertemu dengan teman-teman di Indonesia, ya mereka bilang, wah mantap udah bahasanya. Mereka sebenarnya lama udah mendukung untuk aku berbahasa Indonesia. Ya. Nah, udah mantap ya. Mungkin ada sedikit-sedikit yang enggak. Frasa kata yang masih lagi kita bingung untuk gunakan. Bingung untuk menggunakan. Tetapi kan itu learning proses ya, pembelajaran. Setiap harinya bakal belajar lagi ya. Ya nggak apa-apa, aku nggak apa-apa kalau dihujat ya guys ya. Nah, aku oke aja kalau dihujat karena aku tahu apa yang aku buat ya. Tapi tapi teman-teman kita semua memang sangat suportif, sangat membantu positif kita. ya. Walaupun kita tersalah penggunaan kata itu, mereka betulkan. Ini kalau mau guna ayat ini begini sekian gitu. Banyak yang kita nggak tahu ya. Iya benar. Bahasa-bahasa Indonesia, tetapi setelah belajar seperti bukber, ngabuburit, takjil ya. Pertama kalinya kita nggak tahu itu apa guys ya, tapi hari ini kita udah tahu semuanya kayak gitu. Iya betul. Jadi apabila kita mampir ke Jakarta ataupun datang ke Indonesia ya, penggunaan bahasa Indonesia itu bisa difahami oleh warga lokal kayak gitu ya kan. Jadi itu nggak bisa gimana ya, lagi senang lah kayak gitu ya, lebih gampang ya kalau kita berbicara dengan lokal Indonesia di Indonesia itu sendiri. Itu yang membuatkan kita betul. wah mantap kayak gitu. Jadi mereka memahami apa yang kita bicarakan, apa yang mereka bicarakan kita paham. Itu kan bagus kayak gitu ya kan. Betul. Bisa lebih ramah kita kayak gitu ya kan. Yeah. Saling memahami ya nggak apa-apa guys. Aku juga bisa bahasa Inggris ya gitu. Bisa juga aku bahasa di Malaysia ini dari Perlis sampai ke Sabah itu guys, aku bisa satu persatu bahasanya, jujur aja. Sabah, bahasa Kelantan juga. Ya lebih kepada logat. Nah, logat dan juga perkataan-perkataan yang aku paham semuanya. Ya jangan bilang aku nggak paham. Kalau di Malaysia itu bahasanya semua aku paham. Sampai Sarawak juga aku paham. Itu bisa juga berbicara. Cuma bahasa Brunei, bahasa Kedayan. Cumanya aku itu kan suka belajar bahasa ya, nggak apa-apa ya kan. Vicky Naki bisa, kenapa aku enggak kayak gitu betul. ya. Tetapi akunya cuman yang di lokal kayak gitulah yang lebih senang pelajari. Tapi kalau Vicky Naki itu menguasai bahasa-bahasa besar. Bahasa asing kayak gitu, bahasa-bahasa asing. besar ya. Ukraina, Rusia ya gitu, Meksiko, Portugal ya, hampir semua dia bisa guys ya. Turki betul. ya. Nah,
Begitu juga bagi kita, kalau kita ada peluang untuk belajar bahasa lain juga tidak ada salahnya. Tapi Iya. itu akan menambahkan ilmu pengetahuan kita Yes, dan menyenangkan benar-benar. kita untuk sekiranya kita pergi ke negara itu untuk kita berbicara dan bahasa itu lagi mudah. Iya, cuman kalau Indonesia ini memang udah dikenali guys ya. Nah, kalau kenapa kita bilang kayak gitu ya? Kita pernah podcast guys, kita podcast dengan bule-bule ya. Ya, jujur aja pernah Sambil sekali berbahasa Indonesia. Ya, kita ada sekali itu ya guys ya. Kita berbicara bahasa kita sendiri kayak gitu ya kan. Dia nggak paham guys. Dia tanya kayak gitu, dia bingung. Tapi bila kita berbicara bahasa Indonesia, dia mulai paham. Jadi karena itu ya, biar semua orang paham. Seperti ini ya dosen-dosen. Gitu Itu. guys. Dia nggak bisa paham bahasa Melayu, tetapi dia bisa paham bahasa Indonesia Bahasa karena Indonesia. ada frasakata yang membingungkan. Ya gitu. Nah, paham nggak? Jadi nggak masalah ya, benar lah kata ini ya, narratornya tadi. Nggak salah kalau kita belajar bahasa bahasa asing, bahasa yang lain, tapi jangan kita lupakan bahasa kita sendiri gitu. Iya, Aku nggak pernah lupa. Cumanya kalau dari segi bahasa Indonesia itu kita hanya pandai untuk menggunakan bahasa Indonesia yang kebiasaan digunakan itu. Ya, ada yang bilang kita itu apa? Anak Jaksel kayak gitu ya. Anak Jaksel ya. Kamu ini anak Jaksel, di mana lagi belajar bahasa kayak gini? Waduh, sampai tahap anak Jaksel ya. Iya. Ya kita tahu Jadi, macam guys, Indonesia itu memang kaya dengan bahasa sampai Iya. 600 bahasa guys. Yes. Benar. Jadi guys, nggak ada masalahnya juga ya kan. Betul. Jadi terima kasih ya kepada kalian yang memahami kita, yang mendukung channel ini sehingga ke hari ini ya, yang udah nonton video ini sehingga habis Yes. bersama dengan kita ya. Nah, mungkin itu satu kali ini Baci ya. Yes, itu barang berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen dan serta dengan link, dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum.